kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya pada teman-teman semua yang udah hadir tepat waktu. Jadi pada pertemuan yang keempat ya ini, pada pertemuan yang keempat ini kita akan coba ngebahas konsep PBO ya. Ini paling basic ya. Nah, konsep PBO paling basic itu kita akan ngebahas mengenai kelas, metode, dan objek. 3 poin ini nih, ini wajib kalian pahami dan wajib kalian kuasai ya. Karena kalau 3 komponen ini kalian tidak paham ya, masih bingung, kesananya itu bakal susah ya. Jadi untuk mengikuti materi kesananya itu bakal susah, karena dari pertemuan ini sampai akhir nanti itu akan selalu, nggak akan selalu melibatkan yang namanya kelas, metode, dengan objek. Kelas, metode, objek, kelas, metode, objek, sama atribut lah tambahan ya. Jadi seperti itu. Kalau atribut mah nggak perlu dijelasin ya, karena itu udah istilahnya udah sering kalian pakai. Nah, dan kalian juga udah terbiasa. Nah, mungkin yang buat kalian baru itu kelas dan objek. Metode itu sebenarnya kalian sudah terbiasa juga, sudah sering. Kalau di C++ itu namanya fungsi ya. Fungsi tanpa parameter, dengan parameter, fungsi parameter 1, 2, atau 3. Nah, seperti itu. Nah, kalau di Java, fungsi ini namanya metode, manggilnya metode. Sebenarnya fungsi sama aja gitu, cuman beda nama. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti saya harap kalian bisa benar-benar menyerap materi mengenai kelas, objek, dan metode ini. Karena selain di mata kuliah ini, nanti penggunaan kelas, objek, metode itu akan digunakan juga. Contoh di Android, contoh di web, nanti di framework. Jadi konsep PBO ini akan terus kepake ketika kalian bergelut di dunia developer ya, seperti itu. Oke, jadi saya harap nanti kalau ada yang tidak paham, misalkan masih bingung, keliru, nanti langsung tanyakan. Insya Allah saya open ya, welcome. Mau di luar perkuliahan ini juga mau menanyakan tentang PBO ini, silahkan ya, nanti saya bantu. Nah, kalau misalkan dengan penjelasan secara online masih kesulitan, boleh datang ke sini ke kantor ya, 2 orang, 3 orang gitu ya. Nggak bergerombol, nanti kita private kita jelaskan. Seperti itu ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan mengenai kelas, objek, dan metode ya. Nah, ini topik yang akan kita bahas ya adalah yang pertama, describe object and class ya. Yang kedua, defining field and method. Ketiga, declaring instantiating and using object. Kemudian keempat, working with object reference. Kelima, doing more with array. Kemudian nih yang keenam mah kalian udah terbiasa ya cara pakai NetBeans dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau misalkan masih bingung cara menggunakan NetBeans, nanti di sini ada juga ya pembahasannya ya, pakai NetBeans. Oke. Kita mulai dari yang pertama dulu. Nah, mengenai OOP, Object Oriented Programming. Kalau dalam bahasa Indonesia itu PBO ya, pemrograman berorientasi objek. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu Object Oriented Programming. Jadi ketika ada yang bilang OOP atau Object Oriented Programming, yaitu PBO ya. Hanya beda bahasa aja gitu ya. Jadi nama lain dari PBO yaitu OOP ya. Oke. Nah,
Kita langsung ke ini dulu, permisalan dulu biar kalian paham mengenai karakteristik objek. Jadi objek itu misalkan benda gitu ya. Nah, setiap benda, contoh misalkan mobil gitu ya. Nah, mobil ini kan misalkan sebuah objek. Nah, objek mobil ini pasti memiliki yang namanya properti ya atau identitas ya, seperti warna mobil misalkan, terus ukuran ban misalkan gitu, merek dan lain sebagainya. Nah, itu identitas properties. Nah, jadi yang disebut properties itu identitas yang nanti digunakan untuk mobil ini. Nah, sedangkan metode itu merupakan action ya atau fungsi yang bisa dilakukan oleh mobil. Misalkan nyalakan mobil, matikan mobil, rem, gas kayak gitu. Itu metode ya permisalan. Nah, sekarang kita coba sambungkan dengan kelas. Nah, misalkan ada kelas mobil. Nah, ketika mobil ini ya masih abstrak, masih global, kan mobil ini masih global ya. Misalkan mobil Pak Direktur. Nah, itu baru jadi objek, namanya mobil Pak Direktur. Kalau mobil doang itu kan global, masih abstrak, masih belum jelas ya. Itu mobil itu mau diapakan, mobil punya siapa, mau diapakan. Nah, kalau misalkan sudah jelas, kita bikin objek baru, misalkan namanya mobil Pak Direktur. Mau kita apakan, mau kita nyalakan, berarti nanti mobil Pak Direktur memanggil metode, misalkan menyalakan, atau metode menghidupkan mobil. Nah, seperti itu. Jadi, gambarannya seperti itu ya. Kaitan antara kelas, objek, metode, dan atribut. Jadi, intinya ketika kita membuat kelas ya, dalam sebuah kelas itu pasti ada di dalamnya yang namanya properti ya. Di dalamnya ada yang namanya properti ya. Kemudian selain properti, di dalamnya ada behavior. Behavior itu metode ya atau function ya. Jadi nanti yang melakukan apa-apa itu metode, seperti itu. Oke, ini kuis. Oke, nanti aja ya. Kita masuk ke materi ini dulu. Behavior. The customer properties and behavior. Properties itu atribut ya. Jadi ketika saya bilang properties itu sama juga dengan atribut. Ketika saya bilang behavior itu sama dengan metode atau dengan function ya. Contoh dari misalkan saya bikin kelas mahasiswa ya. Mahasiswa. Nah, mahasiswa ini nanti memiliki atribut kan? Ada nama, ada NIM, ada email, ada usia, alamat, dan lain sebagainya. Itu propertinya. Kemudian behaviornya, misalkan dia melakukan KRS, atau misalkan mengisi nomor HP. Nah, itu metode atau behaviorsnya. Oke. Nah, contoh konkretnya seperti inilah. Jadi penggunaan kelas ya, tinggal kita gunakan keyword class. Keyword class ya. Kemudian diikuti dengan nama kelasnya ya. Oke. Nanti sementara kalian boleh tulis public atau boleh kosongkan, nggak pakai public. Nanti kita ada pembahasan mengenai itu ya, public, private, protected. Nah, nanti di enkapsulasi. Nah, sekarang kita fokus ke kelasnya dulu ya. Jadi, ketika kita membuat kelas, nanti tinggal tuliskan keyword class diikuti dengan nama kelasnya ya. Diikuti dengan nama kelasnya, kemudian kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup nih ya.
Oke. Nah, setelah kita membuat kelas, ya, ini nama kelasnya customer. Kemudian kita kalau membutuhkan atribut, ya kita bikin atribut. Atribut itu apa? Variabel-variabel yang akan nanti kita gunakan. Contoh ini, ada string name, kemudian ada integer customer ID, ada string address, ada integer order name, ada integer age. Ya, seperti itu. Ini adalah namanya properties atau atribut. Ya, ini ya. Ya, kalau mau pakai public boleh, tanpa pakai ini juga boleh. Jadi, ya untuk sementara ini ya. Nanti kita akan gunakan bahas tentang itu di bab ini enkapsulasi ya. Jadi sekarang yang perlu kalian tahu adalah ini ya, properties. Jadi properties itu ya variabel-variabel yang ada di kelas itu. Disebutnya properties atau atribut ya, terserah. Kalian mau nyebutnya properties boleh, atribut boleh. Ya. Nah, kemudian yang disebut method adalah function yang ada di kelas itu. Nih, ya. Fungsi ya. Atau di Java itu dibilangnya metode ya. Kalau di C++ kan fungsi. Nah, kalau di sini metode nih. Contoh, void nih nama fungsinya display customer kayak gitu. Jadi ini adalah metodenya ya atau functionnya. Jadi komponen kelas itu isinya itu kalau pasti ada ininya apa? Atribut, ada metode. Bisa juga nggak ada atribut, bisa nggak ada metode, bisa. Nanti tergantung kebutuhan kelasnya itu ya. Misalkan dia hanya butuh isinya atribut-atribut aja bisa. Atribut dan metode bisa. Jadi intinya di dalam kelas itu ada komponen-komponen ini ya, atribut dan metode. Oke. Seperti itu. Nah, contoh ya di sini ya, ketika kalian pakai modeling ya. Nah, kalian harus bisa menerjemahkan juga ya dari modeling ke pemrograman Java. Nah, misalkan di sini ada kelas customer ya. Nah, di sini ada kelas customer ya. Jadi ini kelas customer ya, nanti kalian tinggal terjemahkan ke dalam program, berarti bikin kelas customer. Nah, kemudian ini atribut-atributnya atau properties, ada name, address, billing info, age, customer number, order number. Nah, kalau metode biasanya cirinya ini ada kurungnya ya, kurung buka kurung tutup. Nah, ini metode. Nah, nanti kalau mau diterjemahkan ya ke dalam sebuah program, kita langsung ini ya, coba simulasikan. Jadi, kalau mau diterjemahkan ke dalam program, saya buka dulu VS Code-nya. Saya coba hapus ini semua ya. Kemudian ya, saya buat di sini misalkan namanya kelas customer gitu ya. Nah, kalau kayak gini ini bakal error. Kenapa error? Karena ini nama filenya adalah Java. Sedangkan nama kelasnya yaitu customer ya. Nah, itu bakal error. Nah, jadi penamaan file harus sama. Di sini anggap aja ya nama kelasnya itu latihan ya, biar saya nggak usah bikin file baru. Latihan gitu ya, biar sama dengan nama filenya ya. Dengan nama filenya ini latihan. Nah, itu yang pertama ya dalam penamaan kelas. Oke, jadi nama kelas namanya harus sama dengan nama file. Ini udah ya di pertemuan kemarin. Nah, selanjutnya misalkan nih. Nah, misalkan di sini ya, ini ada atribut name ya. Ini ada atribut name. Ada atribut name, kemudian ada address ya. Kemudian ada billing info. Nah, sekarang kita coba implementasikan dari modeling ini ya. Dari modeling ini nih, name, address, billing info, age, customer menjadi sebuah kode program di Java.
Caranya berarti tinggal bikin name ini misalkan pakai string ya, string name. Nah kayak gini, ini jadi kita tinggal ketika kita mau ngedevelop sebuah aplikasi atau mengimplementasi ke program, tinggal contek aja dari perancangan yang sudah dibuat. Kemudian misalkan string address, nah kayak gini ya. Kemudian integer age misalkan dan lain sebagainya. Itu cara menerjemahkannya. Kemudian di sini ada metode juga ya. Ada metode apa aja nih? Ada metode request, discount, ada set address, ada shop, ada display customer. Nah, nanti kita tinggal terjemahkan aja ya, ke dalam sebuah ini program, misalkan shop gitu ya, bikin apa metode shop void ya shop. Nah kayak gini, kemudian nanti isinya apa ya, tinggal isi nanti ya si metode ini, metode shop ini ya, seperti itu. Kemudian set address misalkan void ya, set address misalkan. Oke, kemudian kurung buka kurung tutup. Nah, void set address ini apa? Nah ya nanti kita isi sesuai dengan kebutuhan, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya, itu modeling ya. Nah ini nanti latihan, nanti sekalian aja ya terakhir. Nah sekarang bagaimana mendeklarasikan, kemudian instantiating dan using object. Bagaimana mendeklarasikan, menginisiasi dan menggunakan sebuah objek ya. Oke, jadi permisalannya seperti ini. Di sini ya, saya punya misalkan biar lebih gampang pakai yang tadi dulu aja, lanjutin. Di sini ya, saya punya kelas ya, namanya latihan. Nah, atau bikin baru deh, nggak apa-apa, kelas mahasiswa, biar nanti kalian nggak bingung. Oke, saya bikin baru, kemudian saya save dulu. Oke, kemudian kita kasih nama ya, nama filenya yaitu mahasiswa, misalkan, karena kita mau bikin kelas mahasiswa. Nama filenya mahasiswa.java gitu ya. M-nya besar ya. Oke. Nah, nih otomatis ya udah terbentuk ya. Ini public kelas mahasiswa. Di sini saya sudah punya kelas mahasiswa. Kemudian saya bikin atribut ya, misalkan string nama, kemudian string name ya, kemudian string prodi misalkan, betul lagi deh, string alamat ya. Nah setelah itu ya, di sini saya misalkan bikin sebuah metode misalkan. Nah metode ini misalkan untuk misalkan mencetak nama, misalkan void ya, misalkan cetak nama ya, cetak nama dengan satu parameter, misalkan parameternya string A gitu ya. Ini anggap aja. Kemudian isinya sistem ya, out print ya, sistem out print ya, kemudian ngambil dari parameter A gitu ya, atau kasih keterangan di sini nama saya misalkan gitu ya, kemudian plus A. Nah kayak gini. Oke, di sini saya punya 4 atribut ya, punya satu kelas namanya kelas mahasiswa, kemudian di sini punya atribut nama, nim, prodi sama alamat, dan di sini saya punya satu metode ya. Oke, punya kelas namanya kelas mahasiswa, punya 4 atribut. Si kelas mahasiswa ini punya 4 atribut nama, nim, prodi, alamat, dan punya satu buah metode yaitu misalkan cetak nama. Nah, di dalam kelas
sama seperti di C++ itu perlu void main ya. Nah, void main di sebuah pemrograman Java, cara nulisnya ini ya, public static void main, kemudian di dalamnya string args. Ini ada array ya, copy paste ya biar cepat. Nah, misalkan di sini ada void mainnya ya. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita sudah bikin void main, nah inilah home atau rumah yang akan kita gunakan di kelas ini. Ya, void main itu sebagai pusat prosesnya ya. Jadi dari si void mainnya itu. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah objek ya. Jadi kelas mahasiswa itu kan masih abstrak ya, masih belum jelas ini mahasiswa itu siapa gitu ya. Nah, misalkan kita akan mendeklarasikan sebuah objek. Cara mendeklarasikan sebuah objek yaitu dengan cara panggil pertama nama kelasnya mahasiswa. Itu kan nama kelasnya mahasiswa. Kemudian kita bikin nama objeknya atau nama variabel lah biasa kita sebut ya. Misalkan nama variabelnya Fauzan misalkan, Fauzan gitu ya. Kemudian sama dengan new. Nah, nanti yang akan kelas kita gunakan apa? Kelas mahasiswa ya, berarti new mahasiswa. Nah, di sini ya kita berhasil membuat sebuah objek ya dengan nama Fauzan dari kelas mahasiswa ya. Jadi maksudnya kita bikin objek baru mahasiswa untuk objek Fauzan ya. Jadi untuk mengakses semua ini ya, untuk mengakses metode, untuk mengakses ini atribut, itu perlu yang namanya objek ya. Kalau misalkan kita langsung gunakan gini, sistem misalkan ya, sistem out print ya, sistem out print nama gini ya, ini bakal error ya. Nah ini ya, ini bakal error ya. Karena ini nama ini mau digunakan ke objek yang mana, ke siapa? Makanya kita perlu membuat dulu sebuah objek untuk bisa menggunakan semua ini atribut dan metode di kelas ini ya. Seperti itu. Nah, caranya itu seperti ini ya, cara mendeklarasikan objek ya. Oke. Nah, untuk mengakses nama berarti kita pakai objek namanya Fauzan. Nah, berarti misalkan mau kita isi ya, ntar ini saya komen dulu. Misalkan kita mau isi nama itu misalkan dengan Fauzan, misalkan Fauzan ya titik nama. Nah, di sini kita berhasil mengakses atribut nama dengan objek Fauzan. Misalkan Fauzan titik nama sama dengan ya kita isi misalkan Fauzan gitu. Nah, seperti ini ya. Kita berhasil mengisikan nama ya dengan Fauzan ya. Kemudian di sini mungkin kalian bertanya, ini apa titik ya? Titik ini ya untuk mengakses ya. Jadi nih cara mengakses objek atribut yang ada di kelas itu yaitu objeknya, kemudian titik. Nah, ini untuk mengaksesnya itu menggunakan titik-titik, kemudian panggil atribut atau metode yang ada di kelasnya itu. Ya, contoh ini saya mau mengakses nama Fauzan titik nama. Nah, sama saya isi Fauzan. Contoh saya mau mengakses name gitu ya. Berarti Fauzan dot name gitu ya. Kemudian sama dengan misalkan berapa 19 misalkan 2019 04 007 misalkan gitu ya. Nah, di sini saya berhasil mengakses name. Nah, kalau mau
mencetak ya tinggal akses ya si nim nama dan nimnya ya. Tapi ingat ngaksesnya pakai objeknya juga Fauzan dot nama. Nah maka ini nanti kita akan ngeprint si nama ini ya. Namanya kan isinya Fauzan. Kita coba tes ya, running dulu. Ada error nggak? Tuh berhasil ya. Nih Fauzan ya. Berhasil ke cetak ya. Nah, mau ngeprint juga si yang nimnya. Kita copy paste aja yang ini nih. Ya, nimnya kan udah diisi ya. Kita cetak ini. Ya. Pakai print ln aja ya biar ke bawah juga. Print nl. Kemudian ini kita cetak nim ya. Oke, kita debug. Tuh. Nih Fauzan. Kemudian ini nimnya seperti itu ya. Atau boleh juga kita mau mengakses ini metode ya, sama aja caranya ya. Misalkan saya mau mengakses metode void cetak, berarti Fauzan dot cetak nama. Nah cuman nama ini punya parameter satu ya, kita akses nama ya, berarti ini kita akses, berarti Fauzan dot nama ya parameternya. Jadi kita isikan parameternya itu dengan ini variabel nama ya. Dari ini isinya Fauzan. Nah, Fauzan ini akan dimasukkan ke dalam A, string A. String A ini akan dikirim ke sini. Sehingga nanti akan menjalankan ini yang di dalam void ya. Nama saya A itu ngambil dari ini ya parameter. Nah, ini kita isikan parameter. Oke, kita running ya. Coba metodenya. Ya. Metodenya nih. Nama saya Fauzan. Ini ngambil dari sini ya, dari metodenya yang dipanggil dari sini ya. Seperti itu. Oke, itu cara membuat objek baru atau dalam bahasa Inggrisnya instantiating ya. Jadi membuat objek baru. Nah, mendeklarasikan membuat objek baru, kemudian objeknya itu kita gunakan untuk mengakses atribut dan metode yang ada di kelas. Oke. Satu lagi deh, saya kasih bikin objek lagi. Ini kan objeknya cuma satu ya, baru Fauzan. Misalkan kita bikin objek lagi, mahasiswa X misalkan gitu ya, sama dengan new mahasiswa gitu ya. Oke, nah di sini saya punya dua objek. Objek yang pertama itu Fauzan, objek yang kedua itu X ya. Jadi nanti si X ini bisa ngakses juga semua yang ada di sini, atribut dan metode ya. Contoh misalkan saya mau ngasih nama X ya. X titik nama misalkan ya, sama dengan gitu ya. Misalkan Dendi misalkan. Nah, kemudian X titik NIM misalkan ya. Misalkan NIM 2019-04-008 misalnya gitu. Nah, jadi di sini saya memiliki dua buah objek ya. Objek pertama itu Fauzan, objek kedua itu X ya. Yang Fauzan ya, objek Fauzan kita isi nama dan NIM-nya. Yang X juga kita isi ya. Nanti kalau mau mencetak ya tinggal cetak aja ya. Contoh nih, saya mau memanggil metode ini si X ya, dengan menggunakan objek X ya. X titik cetak nama misalkan. Nah, berarti ini X titik nama gitu ya. Nah, nama ini ya saya ngambil punyanya si X ya, atau Dendi. Nah, gini misalkan. Nah, coba kita running, debug. Tuh, nama saya nih yang ini ya. Nama saya Dendi. Nah, gitu ya. Jadi nanti ini yang X ini kepanggil juga ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mengenai kelas, metode, dan objek. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Gimana? Paham? Untuk penggunaan kelas, objek, dan metode? Paham, Pak, paham. Paham, Pak. Paham ya? Siap. Bagus ya. Oke. Bagus kalau pada paham. Nah, nanti kalian tinggal coba praktekkan ya. Oke, saya tawarkan dulu. Itu Ya. Gimana? LN itu seperti Endel ya, Pak ya? Iya, jadi oke. Biar kalian ini nggak bingung. Kenapa saya ada LN gitu ya. Nah, jadi perbedaan menggunakan sistem outprint tanpa LN dengan ada LN-nya. Jadi, kalau ada LN-nya, setelahnya itu nanti bakal nge-handle sendiri. Nah, ini nge-handle. Contoh ini saya yang ini yang cetak nama ya, yang metode cetak nama ini kan nih sistem print ya, sistem outprint nggak pakai LN, makanya ini nggak ke bawah, nggak ada handle, nggak ada handle kalau di C++ nya ya. Nah, jadi seperti itu perbedaan print dengan print LN ya. Iya, Pak, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, saya tawarkan, oh ya, ada yang mau ditanyakan lagi nggak sebelum saya ini ke yang lain? Halo, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada? Oke, saya tawarkan dulu gini. Nah, untuk pembelajaran ini, mau kalian langsung praktikum sekarang, atau saya jelaskan dulu semuanya total, nanti kalian praktek mandiri. Gimana? Mau seperti apa? Mau dijelasin dulu, Pak. Jelasin dulu aja ya sampai akhir. Nanti kalian praktek mandiri ya. Biar ini juga ya, kuota kalian nggak terlalu banyak kepake. Nah, oke, kita lanjut ya. Jadi tadi seperti itu ya. Nih saya balik lagi ke PPT-nya, PPT yang dari Oracle-nya. Jadi ketika membuat sebuah objek itu nanti ketika dipanggil ya di dalam inMain, caranya gitu ya. Nama kelasnya, kemudian bikin nama variabelnya atau nama objeknya, kemudian nanti new class ya, new dari nama kelasnya ya. Oke, kemudian untuk mengakses atribut dan metode yang ada di kelasnya ya tinggal panggil ya dengan menggunakan objek yang sudah dibuatnya tadi ya, yang sudah dibuat sebelumnya. Contoh ini nama objeknya customer 1, ini nama objeknya customer 2. Kemudian mau mengakses atribut yang ada di kelasnya, ya tinggal akses. Nah, atributnya itu mau diperuntukkan untuk siapa? Misalkan untuk si customer 1 nih, mau diisi age-nya. Si customer 2 mau diisi name-nya. Ya, misalkan gitu. Jadi si name ini hanya diisikan ke objek namanya customer 2. Sedangkan customer 1 belum punya nama, ya contohnya seperti itu. Jadi contohnya seperti itu. Nah, kalau dalam dunia nyata lah, diibaratkannya itu sebuah mobil tadi ya, atau laptop lah. Nah, ada laptop nih, tapi laptop yang mau kita operasikan itu belum punya siapa, makanya dibuat sebuah objek. Misalkan laptopnya, kan laptop di dunia ada banyak ya, ada jutaan laptop kan. Nah, makanya kita harus bikin sebuah objek biar kita bisa tentukan laptop siapa nih yang mau kita gunakan, misalkan laptop Lutfiah gitu ya. Nah, berarti kita akan mengoperasikan laptopnya Lutfiah. Itulah fungsi pembuatan sebuah objek. Biar jelas dulu nih, ya meskipun kita udah bikin kelas laptop ya, tapi kan laptop ini global ya. Nggak tahu ini laptop mana yang mau kita isikan atributnya ya. Seperti halnya tadi mahasiswa. Di dunia ini mahasiswa kan jutaan ya. Nah, yang mau diberi nama atau yang mau diberi ini mahasiswa yang mana? Nah, mahasiswa dengan objek A misalkan, kita kasih NIM-nya 001. Kemudian si mahasiswa dengan objek A ini kita kasih namanya misalkan tadi ya, misalkan Fauzan gitu. Nah, kayak gitu. Ya, jadi nanti fungsi dari objek itu biar kita bisa menggunakan kelasnya itu. Jadi tanpa objek kita tidak bisa menggunakan kelas dan isinya itu ya. Ya, ini ya sintaksnya seperti ini ya. Jadi cara manggilnya ya,
Ini nama kelasnya ya, class name, kemudian nama variabelnya ya untuk jadi objeknya, kemudian new nama kelasnya, kurung buka kurung tutup. Ya. Nah, variabel ini yaitu variabel become a reference to that the object. Jadi variabel untuk nge-reference sebuah objek. Nah, kalau ini yaitu kelas yang mau kita aksesnya ya. Jadi the new keyword create instantiate a new instance ya. Jadi nanti objek kelas mana yang mau kita gunakan sebagai objek barunya itu ya. Oke, contohnya tadi udah kita simulasikan. Nah, kemudian ini dot ya atau titik ya. Titik itu untuk mengakses ya. Ya, mengakses dengan menggunakan objek untuk mengakses atribut atau metode yang ada di kelas yang sudah dibikin tadi ya, seperti ini ya. Contoh ini sudah dibuat kelas namanya customer ya, kelas customer. Kemudian untuk mengaksesnya nanti kan menggunakan ini ya, nama variabel objeknya itu customer 1 dot misalkan name. Nah, jadi dot ini untuk mengakses ya. Oke, selanjutnya, nah misalkan kita mau mengakses objek lain ya, bisa ya nanti pakai di sini ya. Kalau dalam modelingnya itu nanti tandanya pakai bintang ya. Misalkan di sini ada kelas customer ya, yang di sini ada kelas chart. Ini ada dua kelas ya misalkan. Nah, dari kelas customer ini bisa juga kita mengakses di kelas ini chart ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti nge-reference ya. Nah, contohnya gini. Misalkan di sini saya membuat sebuah objek ya, namanya customer 1 ya. Kemudian kita bikin sebuah objek baru, masukkan ke dalam customer 1. Kemudian kita mau mengakses kelas lain ya, atau metode yang ada di kelas lain. Contoh ini mau mesen manggil metode cancel. Ya udah, berarti kita panggil ini kelas customer dot ini chart nama kelasnya, kemudian dot metodenya. Cuman ini harus ada di dalam satu package yang sama ya, atau nanti tergantung aksesnya, apakah public, protected atau private, nanti itu kita akan pelajari ya. Tapi intinya untuk memanggil atau mengaksesnya itu nanti menggunakan titik ya. Yang penting itu sih yang sejauh ini yang perlu kalian pahami. Oke, selanjutnya nih kuis. Oke. Silahkan jawab yang bisa. Which of the following line code of code instantiate a bot object and assign it to a Sailbot object reference ya. Jadi dari pilihan di bawah ini ya, pilihan kode di bawah ini, mana yang menginstantiate objek bot ya, dan assignment itu mengisi ya dengan objek Sailbot ya. Oke, kita lihat yang pertama ini ya, ada kelas bot, kemudian kasih nama Sailbot, diisi sama dengan new, kemudian bot. Oke, yang kedua ada bot, kemudian Sailbot, ini nggak diapa-apain, cuma ngedeklarasiin gini aja, nggak di assign ya, assigning ya. Kemudian yang ini bot ya. Nah, kalau yang C ini tidak ada variabelnya ya, dia hanya memanggil kelas bot sama dengan new kelas bot ya, nggak ada titik koma juga lagi ini. Nah, yang D ya bot, kemudian ini variabelnya ada Sailbot sama dengan bot lagi, nggak ada keyword new-nya. Nah, sedangkan untuk menginstantiate sebuah objek baru harus ada keyword new-nya. Maka yang benar adalah yang A ya. Ya, ini cara menginstantiate atau membuat sebuah objek baru lah, biar kita nggak belibet ngomongnya ya. Jadi untuk membuat sebuah objek baru itu ya caranya gini ya, kelasnya kemudian variabel sama dengan new kemudian kelasnya ya. Jawabannya A ya, benar ya, jawabannya A. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum masuk working with object reference? Silakan kalau ada.
Nggak ada? Oke, kita lanjut. Kalau tidak ada, ya. Yang pertama, pembahasannya kita coba masuk ke pembahasan accessing object by using a reference. Bagaimana cara mengakses objek menggunakan sebuah reference. Ya. Di sini ada permisalan contoh ini ada apa? Handycam ya, atau kamera ya. The camera is like the object that is accessed by using reference. Ya. Jadi kamera di sini seperti sebuah objek ya yang dapat diakses dengan menggunakan reference ya. Kemudian di sini ada remote ya. Ada remote ya. Remote ini ya. Ini ada remote ya. The remote is like the reference used to access kamera. Jadi untuk mengakses kamera ini ya bisa menggunakan remote. Jadi remote ini sebagai apa? Referensinya. Kemudian kamera ini sebagai objeknya. Jadi untuk misalkan mengoperasikan play atau record. Nah, ini diaksesnya atau dijalankannya atau dioperasikannya dengan menggunakan remote ini, reference ini. Oke, jadi what you have learned up to this point is object are accessed using reference. Jadi objek itu dapat diakses menggunakan reference ya. Object are instantiated object of their class type. Jadi objek adalah inisiasi objek dari kelas itu, dari tipe kelas ya. Jadi dari tipe kelas itu sendiri ya. Kemudian objek consists of properties and operation ya. Jadi objek ini ya consist terdiri dari properties atau atribut dan operation ya atau method ya, which in Java are field and method, atau dalam Java biasanya disebut field itu properties atau atribut, dan method itu ya operationnya ya. Oke. Nih contohnya ya, misalkan kalau diimplementasikan ke dalam sebuah program, ini analoginya ya. Pertama nih ya, nomor 1 lihat pick up the remote to gain access the camera. Jadi untuk mengakses semua operasi atau action yang ada di kamera itu diaksesnya menggunakan remote ya. Kemudian nomor 2 press the remote control to help camera do something. Jadi misalkan kita mau meng-record gitu ya, melakukan record biar si handycam itu melakukan record, maka pencet tombol record ya di kameranya. Nah, sama halnya kalau kita implementasikan atau dituangkan dalam sebuah pemrograman Java ya. Jadi pertama create a camera object and get reference to it. Jadi kita bikin objek namanya remote ya. Ya, objek yang kita buat yaitu objek dari kamera. Nah, oke, jadi pertama ini kita bikin objek namanya remote. Nah, objek ini adalah objek untuk kamera ya. Oke. Ketika kita sudah buat objek, nah kemudian selanjutnya kita isi ya objek tadi ini, si remote 1 ini ya, dengan si variabel remote 1 ini dengan objek new kamera ya. Jadi nanti si remote 1 ini isinya adalah ya objek kamera, sehingga si remote 1 ini untuk mengoperasikan kamera tinggal panggil metode yang ada di kamera. Contoh di sini ada ada metode untuk ngeplay, maka nanti ini bukan remove ya, ini typo ini ya. Nah, jadi nanti aksesnya misalkan remote.play, maka kita bisa ngakses ya si objek kamera itu ya. Si metode yang dengan objek play yang ada di kamera. Oke, jadi seperti itu ya permisalannya. Nah, oke. Nah, kita juga seperti yang tadi kita simulasikan, remote ini bisa lebih objek, bukan remote, objek ini bisa kita buat lebih dari satu untuk mengakses
objek yang sama atau kelas yang sama ya. Nah, contoh di sini ya. Di sini saya bikin di PPT ini ya. Ini ada dua buah objek, remote 1 dan remote 2. Kalau tadi permisalan di simulasi program tadi ada objek Fauzan dan objek X ya. Nah, objek Fauzan misalkan yang tadi ya diisi dengan name-nya itu Fauzan, kemudian NIM-nya itu 007. Kemudian yang objek X yang tadi itu ngakses nama, kemudian namanya diisi dengan Dendi, kemudian X untuk NIM-nya diisi dengan 008 misalnya. Nah, seperti itu. Jadi satu objek ini bisa dibikin banyak untuk ngaksesnya ya. Atau biar nggak bingung mah, intinya kelas ya. Kelas itu bisa dibikin banyak objek gitu ya. Jadi misalkan kita mau bikin 5, ya udah kita deklarasikan aja objek baru sebanyak 5, sehingga nanti ngakses atribut-atribut dan metode-metode yang ada di kelas itu menggunakan kelima objek yang ada yang sudah dideklarasikan tadi gitu ya. Nah, ini permisalannya ya. Oh ya, yang tadi nih, takut kalian bingung, saya jelaskan dulu. Nah, yang ini, kok Pak bikin objeknya yang ini mah contohnya kayak gini ya, dipisah, ya boleh aja sih. Dia langsung juga boleh. Kalau ini dipisah, jadi dia deklarasikan dulu, kemudian ini si remote ini baru diisi new kelasnya ya, new kamera. Boleh juga dilangsungkan seperti yang sudah tadi kita praktekkan ya. Kamera remote 1 sama dengan new kamera kurung buka kurung tutup titik koma, boleh. Boleh juga diginiin ya cara ngedeklarasiinnya. Sama aja ya. Cuman beda caranya. Oke. Nah, boleh juga kayak gini ya, langsung jadi ya. Dideklarasiin terus diisi objek baru si remote 1-nya. Yang ini juga remote 2-nya deklarasiin plus isi objek baru. Oke. Ini sama ya, jadi ini kedua objeknya itu bisa mengakses metode sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ini refer to different object. Ini cara nge-reference objek yang berbeda ya. Contoh di sini saya punya kelas kamera dan di sini saya punya kelas televisi. Ya, nanti untuk mengakses kameranya ya menggunakan remote kamera. Untuk mengakses TV ya menggunakan remote TV ya. Di permisalannya seperti ini. Nah, misalkan di sini saya punya dua kelas kamera dan kelas TV. Nah, jadi di sini saya ya deklarasikan aja kelas kamera ya untuk objek kamera. Kemudian nanti kalau mau mengakses metode menu di kamera ya berarti remote metodenya, metode menu misalkan. Nah, untuk TV ya saya bikin juga objek untuk kelas TV ya, namanya nih pakai variabel remote 2. Yang remote 1, variabel remote 1 diisinya dengan objek kamera. Nah, ya udah ini ngakses menu yang ada di kelas TV ya, yang si remote 2 ini. Karena dia kan emang objeknya isinya objek TV, bukan objek kamera. Ya, seperti itu. Kemudian ada lagi nih, misalkan bikin kelas objek dari search ya, baju. Ya udah, tinggal deklarasikan aja, kemudian nanti tinggal akses aja apa yang kita ingin akses dari kelas search ini ya. Seperti itu. Itu cara deklarasikannya ya. Nah, kemudian reference and object in memory, cara mengakses objek di dalam memori ya. Misalkan di sini ada contoh integer counter sama dengan 10, kemudian search my search sama dengan new search ya. Berarti di sini kita membuat objek baru dari kelas search dimasukkan ke dalam variabel my search. Kemudian yang kedua bikin objek baru masih dari kelas search ya, dimasukkan ke dalam variabel your search ya.
Nah, di sini berarti kita ada dua buah objek, mysearch dan yoursearch ya. Nah, di sini ya, ini dari gambar ini bisa kita lihat, misalkan ya, ini kan kelasnya sama ya, baik mysearch ataupun yoursearch ya, dari kelas search. Nah, jadi misalkan si mysearch ini pengen mengakses ID-nya, ya udah berarti mysearch.id itu sama aja. Ntar saya coret-coret, sama aja ini ya, mengakses si ininya, misalkan ID-nya ke sini ya. Kemudian yoursearch ini mengakses harga, ya udah berarti si objek yoursearch ya dia nanti tinggal akses si metode price-nya, atau ini atribut ya, ini atribut price-nya kayak gitu. Nah, sedangkan ini ya, integer counter 10 ini itu tidak ada di dalam kelas search, tapi ini dideklarasikan di dalam main method atau void main ya. Sehingga counter 10 ini tidak ada berada di dalam ini kelas search ya, karena ini kelas search ini ya isinya hanya ada search ID, price, color code, search ID, price, color code. Nah, yang ini ya miliknya si mysearch dan yang ini miliknya si yoursearch ya. Jadi dia punya ini yang berbeda-beda ya, karena objeknya pun ya beda ya. Ini objek yang pertama itu mysearch, objek yang kedua itu yoursearch ya. Itu. Oke. Nah, kalau mau mengassignment ya dari objek, misalkan kita bikin sebuah objek, di assignment ke sebuah objek lagi, ya tinggal seperti ini ya caranya. Misalkan kita deklarasikan mysearch ya, kemudian yoursearch ya, yoursearch ini mau di assignment ke mysearch ya, nanti bentuknya bakal seperti ini, dia akan mengakses objek yang sama ya nantinya. Si baik mysearch baik dan yoursearch ini akan mengakses objek yang sama. Kalau tadi kan itu dua buah objek yang berbeda ya, meskipun mengakses atribut yang ada di kelas yang sama ya. Nah, kalau ini mengaksesnya atribut yang sama di kelas yang sama juga gitu ya. Sehingga nanti baik mysearch ataupun yoursearch yang akses atribut yang sama ya, dengan alamat yang sama. Oke. Kemudian nih ya, to reference one object. Jadi satu objek direference dengan dua buah objek. Satu objek diakses dengan dua buah ini, satu buah kelas lah biar nggak bingung, diakses dengan dua buah objek. Ya. Misalkan ini ada kelas search ya, kelasnya sama kelas search. Nah, di sini bikin dua buah objek ya, atau dua buah variabel ya, dua buah variabel yang isinya objek dari search ya. Nah, si mysearch dan yoursearch ini kemudian nanti di assigning ini yang yoursearch ini ke dalam mysearch, jadi objeknya sama-sama yang kayak di gambar tadi ya, meskipun dia objek yang berbeda tapi dia memiliki alamat yang sama ya, sehingga ketika misalkan gini, mysearch color code. Nah, si color code R ini itu kan dimasukkan ke dalam objek mysearch. Nah, ini juga sama aja dengan memasukkan si color code R ini ke dalam yoursearch, karena itu merupakan objek yang sama. Nah, makanya ketika ini diisi lagi yoursearch.colorcode G, maka si isi mysearch color code itu bakal jadi G juga. Sehingga ketika dicetak ini mysearch.colorcode itu hasilnya bakal jadi G ya. Nah, ini bakal jadi G meskipun ini nih mysearch diisinya R ya, karena ini diisi lagi, di replace dengan perintah yoursearch, karena yoursearch dan mysearch ini objek yang ini nih ya,
Seolah-olah jadi itu mengakses atribut yang sama dengan objek yang sama seolah-olah gitu, karena ini assigning ya. Kecuali kalau tidak ada ini ya, kalau tidak ada ini, maka isi dari color code my set itu R dan isi dari color your set, color code dari your set ini ya G ya. Jadi ini masing-masing. Kalau misalkan ini nggak ada ya, ini dihapus seperti itu. Oke. Ini untuk latihan ya, nanti terakhir aja belakangan. Nah ini tambahan aja sih, doing more with array. Array kan udah ya kemarin nih, cara deklarasiin, cara ngisi ya, ini udah. Nanti kalian tinggal ini lagi ya, lihat lagi aja ya. Contoh ini ya, cara deklarasiin langsung isi ya, boleh kayak gini. Kemudian ini deklarasiin tapi pesan dulu memorinya, nggak langsung isi ya, caranya kayak gini ya. Integer, kemudian kurung siku, buka tutup, kemudian edge, kemudian di new integer kurung siku, kemudian di dalamnya 3. Berarti di sini array edge memesan memori sebanyak 3, sehingga nanti indeks 0, 1, 2 kita isi gitu ya. Kayak gitu. Nah kalau kayak gini, ini cara yang salah ya, ini pasti error. Nggak boleh ngedeklarasiin seperti ini, tapi harus yang seperti di atas ya, kalau mau dideklarasiin dulu. Nah ini cara nyimpennya ya sama aja ya, seperti yang sudah kemarin kita jelaskan ya. Contoh ini integer edge ini bukan array ya, variabel biasa isi 35 ya, seperti ini. Kemudian di sini ada edges ya, pakai S ya, dia array ya dengan isinya dari 3, berarti kayak gini kalau di memori itu bentuknya. Ini ada edges ya, kemudian diisi dengan 3 buah memori dengan isi 19, 40, dan 92. Oke, ini permisalan lagi, contoh lagi array di dalam array ya. Jadi array 2 dimensi gitu ya. Misalkan di sini ada array item ya, kemudian diisi di dalamnya juga dengan new item ya. Nah, new item ini merupakan objek ya, objek baru dari kelas item misalkan. Nah, nanti si objek ini bisa masukkan ke dalam array, sehingga bentuknya itu seperti array di dalam array ya. Misalkan nih array item yang pertama ini ya isinya ini ya. Nah ini ya, kemudian item yang kedua isinya yang ini nih, yang kedua, kemudian yang ketiga yang ini misalkan. Nah seperti itu. Nanti si objek ini bisa kita simpan ke dalam sebuah array ya. Oke, itu mungkin untuk pembahasan materi kita kali ini ya. Ini cara penggunaan NetBeans aja, nanti bisa kalian ini ya, kalian coba aja sendiri kalau kalian yang menggunakan NetBeans. Kalau kalian menggunakan VS Code ya boleh juga lah coba-coba ini menggunakan NetBeans ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum masuk ke tugas? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh saya buka sesi tanya jawab untuk kelas objek dan metode. Pokoknya ini wajib bisa, karena nanti pertemuan selanjutnya sampai akhir itu pasti menggunakan kelas, metode, atribut, objek gitu ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalaupun nanti kesulitan dalam menggunakan bahasa Inggris ya, nanti kalian bisa juga buka ini materi yang sudah saya buat juga nih ya, ini pakai bahasa Indonesia ya. Kalau udah paham hari ini juga kalian coba ya programnya, jangan dientar-entar, nanti malah jadi numpuk ya tugasnya. Nah tugas keempat ini ya kalian nanti praktekkan secara mandiri, kemudian biasa ya dikumpul, disubmit di e-learningnya ya. Tugasnya adalah belum kebuka. Jadi di sini kalian bikin sebuah kelas ya, namanya kelas mahasiswa ya. Bikin sebuah kelas namanya kelas mahasiswa.
Kemudian isi kelas itu dengan properti atau dengan atribut name, nama, alamat, email, mata kuliah, dan nilai. Kemudian isi kelas mahasiswa itu juga dengan metode. Ya, metodenya minimal 3, terserah. Metodenya itu mau apa, bebas ya. Jadi itu ya, bikin kelas mahasiswa, di dalamnya ada atribut name, nama, alamat, email, mata kuliah, dan nilai. Kemudian kalian juga bikin metode ya. 3 ya, minimal 3, lebih dari 3 lebih bagus. Misalkan metode untuk isi nilai atau apalah, terserah ya. Oke, intinya minimal 3 metode ya. Kemudian nanti setelah jadi kelasnya, kalian bikin objek dari kelas tersebut, minimal 5 objek. Jadi nanti ada 5 objek yang mengakses ke atribut dan metode yang sudah kalian buat gitu ya. Jadi terakhir ya itu ya, di metode dan properti yang ada di kelas itu akses dengan objek yang sudah dibuatnya itu ya, minimal 5 objek. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak mengenai tugas? Nggak ada? Oke, Tidak, Pak. kalau nggak ada, bisa kalian langsung kerjakan ya. Kalau ada kesulitan, kebingungan atau nggak paham topik-topik tertentu, silahkan langsung tanyakan ke saya. Nanti untuk untuk penjelasannya boleh juga kalian datang ke sini ke kantor ya, ataupun by Google Meet ataupun by WA, bebas. Terserah kalian nyamannya kalian seperti apa. Yang penting jangan sampai kalian itu pasif ya. Jangan kalau tidak bisa ya udah pasrah. Nah, kalau pasrah ya nanti kesananya juga ya hasilnya bakal sulit gitu ya, mengikuti nggak cuma mata kuliah ini, nanti ke mata kuliah selanjutnya. Maka saran dari saya, pokoknya kalian harus berusaha sampai paham ya. Bagaimana caranya terserah ya. Oke. Nah, untuk yang sudah paham nanti bantu juga yang belum paham, dan yang belum paham silahkan proaktif nanya sama yang sudah paham atau nanya ke saya. Oke, seperti itu. Untuk mata kuliah PBO pertemuan 4 ya, silahkan kerjakan tugasnya. Kemudian kalau bisa sih hari ini ya, mumpung masih hangat-hangat ya, takutnya nanti malah lupa gitu. Oke, mungkin itu aja ya untuk pertemuan kita kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup perkuliahan kali ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama.